Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada yang sedang menonton video ini. Semoga sehat selalu. Pada hari ini teman-teman, kesempatan ini saya ingin membahas tentang apa saja sih yang harus kita perhatikan tuh saat mau beli motor listrik. Ini juga saya buat videonya dari pengalaman saya ya. Pengalaman saya ketika mau beli motor listrik tuh hal-hal apa aja sih yang saya harus perhatikan. Ini nih pas banget buat teman-teman yang baru pengen banget meminang motor listrik, jadi nggak bingung, jadi nggak pusing, jadi gampang lah carinya. Oke teman-teman, langsung aja teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan ya, tidak ketinggalan tentang berita-berita dan atau teknologi-teknologi terbaru seputar motor listrik maupun elektronik lainnya. Oke teman-teman, langsung aja kita yang pertama. Oke teman-teman, yang pertama itu yang harus kita perhatikan adalah apa sih tujuan kita membeli motor listrik. Nah, tujuannya kita ini apa? Untuk apakah motor ini untuk menggantikan motor kita, motor konvensional kita, motor bensin kita gitu, atau motor ini hanya untuk motor backup atau motor kedua kita di rumah, atau juga motor ini buat motor utama tapi kita punya motor backup. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Selanjutnya juga teman-teman harus melihat juga fungsi dari motor listrik yang akan teman-teman beli. Apakah untuk bekerja biasa dari rumah ke kantor, kantor ke rumah, ataukah untuk bekerja secara remote seperti kawan-kawan kita ya ojek online seperti itu kan remote berpindah-pindah, atau bekerjanya semi remote, kadang pindah kadang enggak. Nah, itu harus diperhatikan teman-teman sebelum teman-teman membeli motor listrik, agar teman-teman tuh bisa menyesuaikan nanti bagian-bagian selanjutnya yang saya akan jelaskan, biar pas teman-teman dan teman-teman nggak merasa aduh saya sayang duit nih saya beli, aduh saya nyesel beli motor listrik gitu teman-teman. Dan juga yang terakhir teman-teman, dalam tujuan ini teman-teman harus melihat motor listrik ini tuh dipakai berboncengan atau sendiri gitu. Nanti itu juga berpengaruh teman-teman pada hal-hal berikut yang akan saya lanjutkan. Oke teman-teman, langsung aja kita yang kedua. Oke teman-teman, yang kedua tuh menurut saya itu kita harus memperhatikan spesifikasi dari motor listrik. Waduh, spesifikasi kan banyak bang. Ya benar, emang spesifikasi banyak. Cuman yang paling utama dari motor listrik itu kita perhatikan biasanya baterai dan juga motornya gitu. Kalau kontrolernya itu nanti harus diperhatikan juga, tapi kan tidak terlihat dalam spesifikasi biasanya. Yang pertama teman-teman, menurut saya teman-teman harus memperhatikan baterai ya. Itu tadi berpengaruh pada tujuan teman-teman memakai motor listrik ini. Apakah untuk jarak-jarak jauh, jarak dekat, jarak menengah. Nah, itu bisa lihat dari baterai teman-teman. Dan juga tenaga yang dikeluarkan itu teman-teman juga bisa lihat di baterainya. Semakin besar tegangan baterainya dari motor listrik yang teman-teman akan pinang, itu tenaga semakin besar, tapi harus berbanding lurus dengan dinamonya teman-teman gitu. Jadi dinamonya, di bagian dinamonya teman-teman, teman-teman juga harus melihat dinamo ini yang ada di motor listrik ini sementara baru ada dua tipe. Yang tipe di mid drive atau kita sebutnya di tengah itu, nanti itu bisa pakai apa sih, kayak bukan gear, fan belt, sebutnya fan belt gitu. Dan juga tipe yang hub yang langsung nempel di ban belakangnya. Nah, itu teman-teman harus perhatikan juga, harus saksikan juga, harus dinilai-nilai teman-teman butuhnya yang mana gitu. Kalau untuk daerah-daerah tanjatan, daerah pegunungan, saya sarankan pakai mid drive karena itu rasio gear bisa diatur. Tapi kalau untuk sekitar kota besar, Jabodetabek, ya kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya yang jarang tanjatan, Bandung sering ya, Surabaya gitu dan data-data rendah, cukup pakai hub teman-teman. Dan motor itu ada nilai watt-wattnya teman-teman, silakan teman-teman perhatikan sendiri, dicek sendiri, semakin besar nilai wattnya, tenaga semakin besar, tapi baterainya akan semakin boros karena motor yang besar membutuhkan baterai yang besar juga teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja yang ketiga teman-teman. Nah teman-teman, yang ketiga nih yang gak salah penting, teman-teman udah tahu tujuan teman-teman membeli motor listrik, teman-teman udah dapat spesifikasinya nih, wah cocok nih motor listrik ini. Tapi jangan lupa teman-teman, yang ketiga itu ada after sale. Nah teman-teman harus memperhatikan after sale ini teman-teman.
Apa aja itu after sale? Ya seperti contoh, bengkelnya di mana, terus juga untuk servisnya bagaimana, garansinya bagaimana gitu. Dan kesediaan spare partnya ini teman-teman, teman-teman harus sediakan juga gitu kan, harus sediakan, harus diperhatikan bagaimana kesediaan spare part ini. Jangan sampai teman-teman beli motor listrik nanti spare partnya susah dicari, nanti teman-teman bingung sendiri gitu. Dan juga after sale-nya ya buruk. Nah, bagaimana kita ngeliat after sale-nya? Kalau saya biasanya sih ada di grup-grup komunitas dan juga toko-toko online. Kadang-kadang tuh orang-orang komen-komen kan, bagaimana nih after sale-nya, bagaimana nih after sale-nya, bagaimana spare part-nya gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat di bagian-bagian yang tadi saya sebutkan, atau teman-teman bisa langsung kontak ke customer service-nya dari motor listrik yang pengen teman-teman beli gitu. Nah, seperti contoh nih teman-teman nih, saya kayak pakai Isigo deh, minimal tuh kita ada kartu garansinya gitu kan. Jadi bisa dilihat garansinya berapa tahun, garansinya berapa lama gitu kan. Kayak ini kan bisa teman-teman lihat sedikit. Saya bacain aja kalau nggak jelas. Garansi rangka 5 tahun, baterai 3 tahun gitu kan, motornya 1 tahun gitu. Nah, jadi kita bisa bersiap-siap bila garansi ini habis, dan kalau misalnya belum habis rusak, kita bisa klaim teman-teman. Jadi itu harus diperhatikan benar-benar. Oke teman-teman, itu yang ketiga. Oke teman-teman, yang selanjutnya itu yang keempat, itu menurut saya ini sebenarnya penting banget sih, penting juga, yaitu komunitas teman-teman. Mengapa komunitas ini sangat penting, sangat jelas, sangat harus diperhatikan? Karena kita itu kan pengguna motor baru listrik teman-teman, motor listrik baru. Kita tuh mungkin belum mengetahui banyak tentang plus minus dari motor listrik ini, tentang keandalan dari motor listrik ini, tentang apalagi ya spesifikasi mungkin yang lebih jelas dari motor listrik ini. Sehingga komunitas ini sangat penting teman-teman. Kalau teman-teman mau beli motor listrik, kalau bisa cari komunitas yang ramai ya. Jadi bisa berbagi ilmu, bisa sharing ilmu, bisa menanyakan sesuatu hal yang teman-teman belum tahu, dan juga pasti secara lurus, secara linier, banyak komunitas, banyak pemakai, spare part juga makin banyak di pasaran. Walaupun dari aftermarket juga itu nggak masalah, pasti teman-teman yang udah pakai motor biasa kan, udah sering motor biasa, pasti suatu saat juga tetap nyari ya apa spare part dari aftermarket ya, pasti harganya lebih murah dan juga lebih cepat gitu kan. Nah itu juga harus penting teman-teman untuk bagian apa tadi, customer service, komunitas ya. Jadi teman-teman bisa lihat komunitas tuh di mana aja gitu. Kayak di Facebook yang terbesar itu mungkin menurut saya ya Cosmic ya, komunitas sepeda dan motor listrik Indonesia itu ya. Saya juga tergabung di situ. Nah nanti teman-teman tinggal sesuaikan motor apa yang teman-teman ingin beli, tinggal teman-teman masuk aja ke grup komunitas dulu. Atau kalau teman-teman baru pengen beli, coba dulu masuk komunitas itu, tanya-tanya ini itu. Oke teman-teman, itu yang keempat. Oke teman-teman, yang kelima itu yang paling penting sih menurut saya, yaitu harga ya. Harga harga ini juga teman-teman harus ya tadi harus perhatikan, dan juga harus membandingkan, dan juga ya pasti berbanding lurus dengan empat hal tadi yang kita perlu perhatikan di atas. Dari tujuan kita, dari spesifikasi motor kita, dari after sale-nya, dari grupnya gitu. Banyak juga harga motornya bervariasi teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, nanti juga saya kasih lihat teman-teman untuk harganya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan mana nih yang pas buat saya, dari spesifikasinya, dari komunitasnya, dari auto service-nya, dan harganya pasti teman-teman. Yang itu sih yang paling utama, yang biasanya kita mau beli barang gitu kan. Dan juga terakhir ada teman-teman yang mungkin yang saya lupa tambahkan, jangan lupa beli motor listrik itu legalitasnya teman-teman, atau yang sudah bisa jalan di jalan raya gitu kan, bisa jalan di jalan raya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ditangkap pihak yang berwajib karena memakai motor yang belum ada izin gitu. Itu juga harus penting teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bagian-bagian atau hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman saat membeli motor listrik. Jangan lupa teman-teman, pakailah motor listrik dengan hati-hati, dan juga silakan bertanya-tanya ke manapun atau ke grup manapun untuk teman-teman yang masih belum paham tentang spesifikasi dari motor listrik. Oke teman-teman, saya pamit undur diri.
Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga di-share mungkin ke teman-teman yang ingin membeli motor listrik. Oke teman-teman, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.